jika suatu budget gitu ya ingin mengeluarkan atau memiliki pengeluaran yang banyak, ya tentunya penerimaan juga harus banyak gitu ya. Dalam skala APBN, bentuk-bentuk penerimaan apa saja yang harus diusahakan oleh pemerintah gitu ya Bu ya, agar penerimaannya ini bisa tetap menjaga rentang defisit tetap baik, dan apakah beberapa regulasi seperti penaikan pajak yang akan dilakukan di Januari 2025 ini rasanya tepat Bu di saat ekonomi bangsa kita juga sedang saya rasa tidak baik-baik saja. Jadi gini, memenuhi APBN itu ada dua cara. Satu adalah kalau pengeluaran lebih besar itu satu dari tambahan pajak atau tambahan utang kan gitu ya pilihannya. Kalau tambahan utang hanya dibatasi 3%. Berarti kan harus ada dari tambahan pajak. Nah, pajak tuh dari mana? Yang banyak tuh adalah PPN dan PPH pasal 21 ya. Sedangkan pasal 23 itu terkait dengan keuntungan perusahaan. Nah, yang sekarang kita belum optimal tuh sebenarnya adalah pasal 21 sebenarnya PPH. Kenapa? Karena sebenarnya kita belum, karena itu self assessment kebanyakan ya yang lapor aja gitu. Tapi masih banyak orang yang belum sama sekali bayar pajak. Nah itu. Tapi yang banyak dikejar-kejar adalah justru orang yang sudah patuh dicari lagi tuh untuk nambah pajak terus kan gitu ya. Nah jadi memang ke depan ekstensifikasi itu perlu dilakukan, makanya single identity itu kan harus dilakukan. Nah ini lambat banget ya. Betul. Dari dulu mau ini tapi nggak jadi-jadi gitu. Jadi antara KTP dengan wajib pajak itu kan wajib nih. Nah kalau itu sudah menyatu harusnya lebih mudah untuk mendeteksi yang belum. Jadi harusnya lebih ke ekstensifikasi ya. Sedangkan intensifikasi menurut saya itu harusnya secara bertahap, tidak bisa terus-terusan orang itu ditingkatkan terus pajaknya dari sisi presentasi ya. Tapi memang ada aturan untuk yang PPN itu dinaikkan secara bertahap ya, dari 10 menjadi 12%. Nah ini akan diberlakukan. Nah memang kalau ditanya apakah sudah sesuai enggak, ya pastinya belum. Karena kondisi 2024 itu belum mengalami kondisi ekonomi yang membaik. Nah 2025 sebenarnya harusnya membaik. Tapi kalau lihat sekarang sudah mulai ada krisis dengan mata uang yang semua negara mengalami pelemahan, mestinya harus dilihat lagi aturan ini ya. Nah yang menarik lagi adalah di dalam visi misinya Pak Prabowo, tax ratio 25% itu yang berat sekali gitu. Nah itu juga harus harus lebih realistis ya. Kalau sekarang aja capai 13% aja susah gitu ya. Nah ini yang mungkin perlu disampaikan bahwa mungkin itu adalah bisa dikoreksi lah paling tidak, bahwa pemerintah itu akan secara bertahap tidak langsung mengenakan pada masyarakat pajak yang tinggi misalnya, dan juga pada dunia usaha. Nah jadi di sini sebenarnya harusnya APBN itu lebih digunakan untuk nantinya ya, itu adalah bagaimana mengenerate untuk multiplier efek ekonomi misalnya. Jadi walaupun ada pengeluaran tapi itu somehow menimbulkan konsumsi juga di masyarakat. Betul, karena nanti begitu konsumsi ada kan punya daya beli nih, kalau punya daya beli orang bayar pajak gitu loh. Nah jadi itu yang kita nggak pernah pikirin. Yang selalu dipikirkan di dalam APBN itu selalu adalah supply side, bukan demand side ya. Misalnya kasih insentif pada pengusaha ini, lah pengusahanya kalau nggak ada yang beli gimana dia mau minjem uang kan gitu ya. KUR misalnya kasih subsidi gede, nah dia nggak akan minjem kalau nggak ada yang membeli barangnya kan. Nah, jadi lebih bagus insentif itu diberikan kepada demand-nya. Bentuk-bentuk apa saja yang bisa APBN lakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat? Simpel saja. Satu, pemerintah sendiri jadi demand dong. Sekarang kalau Anda lihat di dalam e-katalog itu banyak syarat yang tidak bisa dilakukan oleh UKM kita. Jadi yang bisa pakai hanya perusahaan-perusahaan besar. Berarti kan nggak multiplier efek. Kan dia jadi demand harusnya. Nah, kemudian juga kalau ada acara-acara libatkanlah UKM setempat. Baik itu APBN maupun APBD, itu yang level yang paling mudah untuk bisa meningkatkan daya beli masyarakat gitu. Nanti misalnya makan gratis ya sebaiknya tidak dipusatkan, tapi bagaimana di wilayah-wilayah tersebut mereka yang usaha bisa gitu ya. Nah itu multiplier gitu. Nah ini mulai harus merubah tata cara untuk menggunakan demand masyarakat. Yang kedua adalah insentif. Jadi insentif itu jangan kepada supply side, tapi insentif pada demand. Kemarin kan kita bisa lihat perumahan dan mobil begitu 10% dikurangi kan langsung naik kan. Nah itu pabriknya naik ya kan, dealernya juga naik. Nah jadi mungkin model-model ini yang harus diterapkan sehingga nanti mau tidak mau secara bertahap pasti tax ratio-nya juga naik. Jadi expenditure APBN ini apapun harusnya dikerahkan untuk something yang inducing consumption ya, betul sekali dari masyarakat di Indonesia gitu ya. Betul. Dari Mbak Esa sendiri silakan. Kalau kita lihat memang sebenarnya tax ratio targetnya terlalu tinggi ya Bu Ani kalau kita melihat. Tapi kan juga ada growth, dia juga betul, tapi kita juga harus realistis ya, bahwa boleh target tinggi tapi juga harus realistis ya. Kalau kita lihat
kita ingat tax ratio kita kan justru semakin kesini semakin turun ya. Ya dulu dalam kampanye kalau kita pernah CNBC pernah menghitung kalau tax ratio naik jadi 13% aja, artinya tahun depan misalnya naik 3% itu butuh ada kenaikan 580 triliun dari penambahan pajaknya. Padahal nih ya kalau kita hitung rata-rata nih di periodenya Pak Jokowi 2015-2022 itu pajak tuh hanya naik 91,5 triliun tiap tahunnya. Kecuali mungkin kita ingat 2022 ya Bu ya, karena ada lonjakan komoditas itu anomali, tidak mungkin terjadi tiap tahun. Jadi ingat bahwa tidak boleh membuat belanja secara sembarangan tanpa melihat potensi dari penerimaan juga. Gitu. Dan kira-kira dari redaksi CNBC Indonesia apa saja yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara? Mungkin ada tambahan tersendiri dari Mbak Esa. Kalau seperti Bu Afi bilang ya, ada memang beberapa kelompok-kelompok nih mungkin pendapatan yang belum dipajaki. Kalau kita mungkin lihat ini lagi zaman influencer, kemudian begitu banyak pekerja independen, apakah mereka kemudian informal yang sudah dipajaki? Karena salah satu persoalan besar nih di Direktorat Jenderal Pajak ini menambah objek pajak, menambah orang yang dipajaki dalam berapa tahun aja kenaikannya kalau kita lihat itu sangat kecil ya, sekitar bahkan tahun 2002 hanya 34 sempat naik luar biasa di tahun-tahun di mana ada tax amnesty gitu ya. Sementara biasanya cuma puluhan ribu atau ratusan ribu. Artinya apakah dengan penambahan yang sedemikian kecil ini bisa menambah penerimaan yang luar biasa besar, karena ingat kita tidak boleh lagi berburu di kebun binatang. Saatnya memperluas hutannya, jangan sampai lagi itu lagi dipajakin, karena ini bisa menimbulkan tidak lagi masalah ekonomi, mungkin sosial dan politik ya Bu Afi ya. Karena ini orang kalau kelas menengah dipajak kanan kiri, kanan atas bawah kanan kiri dipajakin, tidak ada insentif, ini bisa jadi kekecewaan dan kekecewaan itu yang harus diingat oleh pemerintahan ke depannya, bahwa ini tidak boleh dianggap remeh. Tapi sebenarnya yang juga terbesit di kepala saya ketika mau berbicara mengenai tax ratio, memang dalam beberapa tahun terakhir ini rasionya turun ya Bu? Turun terus ya. Jadi gini, kalau boleh nambahkan, jadi sektor informal kita ini kan meningkat terus karena sekarang banyak PHK dan orang itu mulai bekerja dengan sektor informal. Nah, sektor informal ini jarang sekali yang bayar pajak. Kenapa? Karena biasanya pajak itu dikelola oleh perusahaannya kan, gitu loh. Begitu dia kerja sendiri, diri sendiri kan nggak ngerti akses pajak dan lain. Jadi memang harus ada yang mempermudah untuk orang bayar pajak, terus friendly terhadap orang untuk berani bayar pajak. Saya aja ketemu orang pajak agak deg-degan gitu, padahal saya udah bayar pajak yang benar misalnya gitu. Nah, apalagi rakyat biasa, benar nggak sih? Mungkin Safrina saya juga kadang-kadang udah tanggal segini nih, tadi belum isi. Betul. Nah, jadi artinya apa? Sebenarnya yang sektor informal ini bukan berarti mereka tuh tidak ditarikin pajak. Mereka tuh penghasilan juga tinggi-tinggi loh gitu loh. Nah, jadi nanti dengan cara single identity ini sudah wajib gunanya untuk sektor informal pun membayar pajak. Nah, ini yang disebut dengan ekstensifikasi dan itu menyasar adalah orang yang memang wajib untuk membayar, yaitu 5 juta, di atas 5 juta baru harus membayar pajak. Gitu. Ibu, ini sebagai penutup di closing sore hari ini, ada begitu banyak sebenarnya permasalahan mungkin dari segi struktur, tata kelola, governance dan lain-lain. Tapi tentunya karena kita masih dalam koridor APBN ya Bu ya. Dalam hal ini bagaimana apa yang harus dilakukan dari skala prioritas terlebih dahulu penggunaan APBN di 2025 ini agar benar-benar bisa memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan dan juga bisa menjaga kekuatan dan stabilitas pasar uang kita untuk rupiah dan juga untuk IHSG mungkin. Ya, satu adalah keterkaitan dengan ekspor impor kita ya. Jadi sekarang kan impor sudah mulai naik ya. Nah, ekspor kan nggak mungkin otomatis kita tingkatkan begitu saja ya. Jadi mungkin juga ini harus dikelola. Saat ini sih BI sudah mengelola ya, antara cadangan devisa itu sudah bisa dilihat dari mana alirannya. Jadi orang nggak bisa sembarangan borong dolar misalnya, itu udah nggak bisa sekarang gitu. Tapi kalau itu terkait dengan transaksi kan pastinya. Nah, oleh karena itu perlu ada perencanaan dari sektor usaha yang nanti perlu berkaitan dengan Bank Indonesia supaya Bank Indonesia bisa mengelola cash flow gitu. Nah, kalau bisa mengelola cash flow kan lebih enak. Sehingga kapan Bank Indonesia harus menambah cadangan dan tidak gitu. Nah, ini yang selama ini kayaknya belum. Hanya BUMN saja. Tapi di luar BUMN kan belum ya. Nah, ini saya rasa swasta sudah harus dilibatkan. Itu satu ya. Nah, yang kedua, prioritas dalam APBN sendiri menurut saya kan konteks dari masyarakat ini kelas menengah ini juga jadi sedang bermasalah kan. Jadi mungkin banyak APBN juga yang dikaitkan dengan multiplier efek ekonomi pada kelas menengah bawah. Kalau kelas atas sih nggak usah dipikirin. Krisis tambah kaya Mbak. Kenapa? Karena banget ya Bu ya. Karena bunga makin tinggi, mereka makin uangnya berlipat ganda. Bahkan mereka nggak buat usaha tapi ditaruh uangnya di sektor investasi kan. Nah gitu. Jadi menurut saya lebih ke sana harus diarahkan sehingga nanti kalau stabil dalam kelas menengah kita pendapatan mereka bagus, kita akan jauh dari
jurang krisis, karena otomatis krisis tidak akan terjadi, pengelolaan tadi rupiahnya bagus ya, terus di satu sisi masyarakat juga demand-nya. Jadi middle class harus lebih diprioritaskan. Sama harga pangan, udah itu harga pangan sama BBM karena ini akan cenderung bisa meningkat. Oke, terima kasih banyak Ibu atas kalibrasi tadi sudah sampaikan dari redaksi CNBC Indonesia. Silakan Bu sebagai saya sepakat dengan Bu Afi ya. Pertama, tentu saja yang perlu diingat itu juga inflasi pangan ya Ibu ya. Kita ingat tantangan sebenarnya ada soal iklim juga ini yang harus diwaspadai, bahwa ingat 75% pengeluaran miskin itu ada di pangan, itu yang harus diingat terus, itu harus dijaga bahwa jangan sampai inflasi pangan ini melonjak seperti 2022 atau 2003 ya, di mana harga pangan begitu gonta-ganti naik, itu luar biasa. Dan kedua itu kelas menengahnya benar sekali. Kalau bisa berikan insentif ke kelas menengah, atau kalau pun tidak memberi insentif jangan ditekan terus ya Bu, dengan kebijakan-kebijakan yang seperti mungkin kita dulu kemarin heboh dengan tapera, dengan jangan mereka itu sudah ditekankan gini, jangan dibuat panik lagi, jangan dibuat sengsara lagi menurut saya.